Izin Ustaz. Ya, silakan. Ya, Oke, sudah. Fatul, Ya. mangga, silakan Dr. Purwanto dari Magelang nih, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Pak Dr. Mursidi dari Malaysia. Ya, Ya. Eh, Tadi terkait dengan hadis, saya kira banyak sekali, terutama di Indonesia itu rujukan ketika membuat semacam produk di lembaga keuangan syariah itu pasti merujuknya hadis. Jadi saya kira ya memang eh, hujah atau pedoman umat Islam ya apapun itu pasti merujuk pada Al-Quran dan hadis begitu. Tapi masalahnya begini, Ustadz Musiti, misalnya kalau kita dalam jual beli ada hadis tentang larangan jual beli dengan cara najasi, ya ada ya najasi. Jadi Ya, Najas. seolah-olah dia melakukan penawaran ya najas untuk mengangkat daripada harga suatu barang gitu. Nah, kalau semacam itu memang sudah jelas di teksnya Rasulullah melarang itu tentang bai'an najas itu. Tapi ketika dipraktekkan kan itu menjadi banyak penafsiran. Misalnya bagaimana dengan praktek lelang gitu. Itu kan menjadi problem gitu. Artinya selain kita paham hadis itu sahih atau tidak, studi linguistik dari bahasa itu sendiri juga sangat penting begitu. Jadi jangan kita juga terjebak oh teksnya semacam itu maka prakteknya harusnya semacam itu kan menjadi Islam itu menjadi nanti ketinggalan zaman begitu karena semuanya kaku begitu. Jadi maksud saya bagaimana untuk memahami hadis, oke lah hadisnya soheh bisa dijadikan dasar, tapi kadangkala pemaknaannya atau penerapannya dalam satu wilayah tertentu itu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga begitu. Jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang eh, penerapan atau implementasi dari sebuah hadis yang memang itu dikatakan sahih. Contohnya yang bai'an najas tadi. Ya, baik, boleh terima dengar ya, kasih yang Dr. bertanya. Mursidi ya. Eh, Mhm. ya, ya Boleh betul. dengar ya, clear ya Yang bertanya, pertanyaannya ya. ya clear, ya clear. Oke, silakan. Yang bertanya itu Dr. Purwanto ataupun Sudah, masih student? sudah Masih selesai. student ataupun Dokter, sudah dokter. betul? Ini lecture. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu patutlah soalan yang begitu sukar ini. Cik. Begitu dahsyat soalannya ini. Okey, baik. Okey, berkaitan dengan hadis, hadis An-Najash. Dia macam ni, dia dalam apa disebutkan tadi iaitu An-Najash dilarang kan. Kemudian praktiknya disebutkan tadi tentang lelong. Kalau tidak salah saya lelong, Ya, betul. lelongan Bahasa maksudnya Melayu itu lelong. Kalau Indonesia itu lelong. Okey, lelang. baik. Okey, baik. Kita perlu perhatikan maksud hadis An-Najash itu sendiri, iaitu hadis An-Najash ni dia lebih kepada perangkap. Dia lebih kepada perangkap untuk nak memperdayakan pembeli. Itu yang dilarang. Maksudnya ada perangkap antara penjual dengan pihak ketiga. Pihak ketiga, dia sengaja meninggikan harga. Dia bukan nak beli barang tersebut, tapi saja nak menipu orang yang nak beli itu. Orang yang sebenar nak beli itu, dia tertipu dengan orang yang ketiga, meninggikan harga dan sebagainya. Jadi orang yang nak beli itu dia pun membeli harga yang tinggi disebabkan tipu daya itu. Itu An-Najash. Dia sangat berlainan dengan konsep praktikal yang kita buat pada hari ini berkaitan dengan lelong. Lelong pun ada hadis menyebutkan tentang lelong sebenarnya. Cuma saya tidak bawakan dekat sini hadis tersebut. Saya nak kena carilah hadis itu. So, memang ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan lelong ini. Lelong ini tidak ada masalah sebab apa? Sebab dia sangat transparent. Maknanya kita hebohkan benda ni, produk sudah ada, kemudian okey, siapa nak beli produk ini dengan harga sekian-sekian. Okey, orang pertama mengatakan seribu rupiah, bukan rupiah, USD kita katakan. 1000 USD, okey. Orang kedua pula, okey saya nak membeli 2000 USD. Yang ketiga pula, 3000 USD. Okey, tidak ada orang keempat. Okey, kita jual dekat yang ketiga sebab apa? Sebab dia nak beli dengan harga yang mahal. Itu tidak mengapa. Itu konsep lelongan itu tidak mengapa. Tidak ada salah dari syariat dan memang ada hadis yang menyebutkan yang membolehkan perkara itu. Tapi yang kita sebut hadis An-Najah tadi, An-Najah itu adalah hadis yang
yang di mana Nabi larang tu sebab ada unsur penipuan, unsur perancangan daripada pihak penjual dan juga pembeli, pihak penjual dan juga pihak ketiga yang mereka memang rancang untuk menipu orang. Itu yang dilarang. Tapi dalam lelongan tidak ada unsur itu. Semua transparent, semua nak beli barang yang sama, tetapi menawarkan harga yang tinggi itu tidak mengapa. Memang ada hadis, nanti kita buat, mungkin ada sesi yang akan datang, kita akan bincang hadis-hadis tentang muamalat saja. Hadis larangan menjual an-najash, bai'ul ainah dan sebagainya. Jadi kita akan bahas itu saja kalau ada sesi yang lebih lanjut daripada ini, insya-Allah. Udah insya Allah dokter. Nanti kita buat lagi moga-moga ada masanya nih. Menarik ya Ya, tadi ya. insya Mungkin Allah. saya sedikit komentar nih Pak Dr. Purwanto nih. Jadi betul sekali bahwa dalam memahami satu riwayat hadis itu memang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual gitu ya. Ya, Jadi ketika tadi nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bai'in najas itu kan ya, konteksnya, teksnya juga sudah jelas. Di situ ada unsur ya, sebenarnya false demon gitu ya. Jadi ya, permintaan palsu gitu ya. Kemudian juga ya, ya, konteksnya juga waktu itu jelas sekali di pasar gitu ya. Kalau sekarang ini berarti yang paling banyak ini adalah di ya, stock exchange ya di pasar modal. Ya di pasar modal itu ketika ya, sebuah stok saham itu dijual, kemudian ternyata seolah-olah itu banyak yang beli gitu ya, banyak yang ya, ya, membeli betul betul. dari saham itu, saham syariah ataupun saham biasa gitu. Kemudian itulah false diamond dan itu adalah najas gitu ya. Itu clear Ya, ya, sekali. betul. Ini sebenarnya saya ada bacakan juga riwayat dari Ahmad Abu Daud Nasai juga tentang tentang tadi buy atau jual beli lelang kalau di Indonesia. Tapi Dr. Purwanto juga udah paham lah ya, udah paham. Ya, Tapi yang paling penting tadi konteks ya, ya, pembelajaran hari ini adalah bahwa memahami hadis itu tidak secara tekstual karena kadang ya, secara tekstual sendiri itu kadang tidak bisa gitu ya, tidak bisa ya, ya, betul. diterapkan. Misalnya contoh gini, dokter. Jadi kalau di Indonesia ini kan kita punya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Nah, Ya, itu adalah ya, mufti ya. Jadi muftinya ya, Indonesia mesti ya, khas mesti. untuk economic business and finance. Nah, di sana sebenarnya nanti saya ingin tanya tentang ini. Kebetulan di sertifikasi dosen saya kan Muqarran al-Madzahib ini gitu ya. Ya, mukornah. Oke, Itu kan alhamdulillah. di Sangat-sangat menarik Indonesia ya. nih. Ya, Iya sangat betul menarik. di Kabupaten Al-Madahib ya. Tapi itu nantilah. Nah kembali ke tadi bahwa misalnya banyak ya, misalnya tentang rahan misalnya rohnu kalau di Malaysia Ya, itu rahan ya, misalnya ya, gede ya. Kalau di hadisnya kan di ayat Al-Quran kan jelas ya. Apa dikatakan itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Nah, di situ kan ada rihan makbudah. Kemudian nanti ada hadis ya, betul. bahwasanya ketika Ya, kanjeng Nabi ya, Muhammad SAW itu wafat, beliau meninggal bahwa diruhu itu jadi madmun menjadi gadaian. Itu juga konteksnya berarti ya lebih luas lagi, bukan hanya kita tidak bisa hanya membaca hanya satu hadis ya, karena mungkin ya, ada riwayat yang lainnya tadi termasuk riwayat yang mungkin dia hasan li ghairihi atau doif tapi kemudian terangkat menjadi hasan. Atau mungkin tadi ke ya, fadhailul amal juga gitu ya, ya. Dan ini sangat dari menarik, sangat kajian kita nih menarik ya. kurang ya. Ya, jadi hal-hal yang memang sifatnya itu mestinya memang kontekstual ya. Misalnya tadi horor juga. Nah, Rasulullah SAW Ya, ya, an ya. bai'il horor. Ya, Horor ya. itu kan sangat banyak sekali. Justru kalau di Indonesia ini dalam flash market nih di ya saya sebut di Shopee lah, di Lazada lah Oh kalau di iya, Indonesia betul, di betul. Indonesia ada Shopee ya. Ah, Lazada nggak ah, tahu deh. Nah, itu justru yang horor itu banyak sekali tapi perlindungan. Nah, ada teman dari Win Malisongo juga itu beliau pakatnya untuk hukum perlindungan konsumen, terutama dari sisi perlindungan ya, ya, ya. konsumen Ada Muslim ya, akta-aktanya. walaupun Ya, betul ada aktanya, ada aturannya, tapi kalau ya. untuk yang online ini belum begitu banyak, Prof. Gitu. Makanya Ah, kemarin betul, betul. case terakhir misalnya itu yang di Indonesia ini, kalau saya di Malaysia juga sempat ada jadi produk Indonesia yang kemudian tulisannya halal gitu, padahal mengandung unsur khinzir gitu kan ya. Oh, Itu kan berarti itu masalah besar tuh. pelindungan. Iya masalah besar kalau di Indonesia nggak tahu gitu ya di supermarket Ya, kok ya. masih ada gitu ya. Oke terima Ya, kasih ya Dr. Purwanto ya, nanti mudah-mudahan kita bisa betul, diskusi insya lagi Allah. lah lebih detail ya terkait dengan Insya Allah, insya Allah. bagaimana sebenarnya baik terutama nanti komparasi ya, walaupun ada banyak sekali kajian. Saya juga sempat menulis di artikel jurnal tentang saya studi Alhamdulillah. itu lelang di Bogor kebetulan waktu Sangat, itu sangat ya luar lelang. biasa, Dr. Misno. Ya, luar biasa. Kebetulan suka nulis aja Prof ininya tuh. Jadi mesti kita paham bagaimana itu pelelangan dalam konteks Islam gitu. Karena sekarang itu terus berkembang, Prof. Saya juga nulis tentang dengan teman itu tentang hotel syariah, resort syariah, terutama Islamic tourism. Oh,
Tadi Luar biasa pariwisata dokter, luar ramah biasa. lingkungan. Gitu Ya. ya.